Oke, halo adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar VBNet yang ke-6. Topik kita hari ini adalah koneksi database MySQL dengan VBNet. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah untuk membuat koneksi atau menghubungkan database MySQL dengan Visual Basic Net. Nah, aplikasi yang kita gunakan hari ini adalah PHP-MyAdmin. Ini udah pernah kamu pelajari di semester 5 di e-commerce menggunakan PHP MyAdmin atau di semester 3 di pelajaran PHP. Nah, sama masih pakai exam. Mungkin kamu masih ingat. Jadi yang perlu kita aktifkan di sini ada dua. Si examnya, kemudian si localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini ada database saya. Saya buat di sini mahasiswa. Kemudian tabelnya ada nilai, kemudian ada field, name, nama, mcool, nilai. Kemudian nanti kita isi name, nama, mcool, dan nilai. Nah, langkah pertama kita aktifkan dulu si examnya tadi. Ketikkan examnya. Nah, di exam jangan lupa yang kamu aktifkan adalah Apache sama MySQL. Jadi tombol startnya ini kamu klik di Apache-nya, kemudian kamu klik lagi tombol start di MySQL-nya. Kemudian exam control panelnya minimizekan saja. Langkah yang kedua katanya di sini kamu buka web browser kamu, nanti kamu ketikkan di situ localhost php myadmin. Jadi kita buka Mozilla kita, nggak bukan hanya Mozilla sih, Google Chrome juga boleh, yang penting web browser. Kemudian kita ketikkan di sini localhost php myadmin, enter. Tunggu sebentar. Nah, kebetulan di sini database saya sudah ada namanya mahasiswa, jadi di sini saya ganti mahasiswa 6 contohnya. Cara membuat database itu di sini ada klik new atau di bahasa Inggrisnya di sini nanti new database, kalau bahasa Indonesia basis data. Nah, saya ketikkan di sini nama database saya adalah mahasiswa 7. Kemudian klik tombol buat atau di bahasa Inggrisnya create. Nah, kamu lihat di sebelah kiri, nama database mahasiswa 7 itu sudah ada. Sekarang kita tinggal membuat tabelnya di sini. Buat tabel atau di bahasa Inggris saya buatnya create table. Kemudian di sini name table-nya, ada name table-nya di sini adalah nilai. Oke, field-nya di sini ada 4 ya, ada name, nama, dan mcool. Name, nama, mcool, dan nilai. Ini jumlah field-nya. Oke. Jumlah kolomnya itu adalah jumlah field-nya sini 4 atau number of field. Kalau di bahasa Inggris ya. Kemudian klik tombol kirim atau send. Sekarang kita buat field-nya. Field-nya di sini tadi ada name, nama, mcool, dan nilai. Jangan lupa di tipe datanya dan length-nya atau panjang karakternya. Ada name, ada nama, ada mcool, dan ada nilai. Biasakan gunakan huruf non kapital atau huruf kecil ya. Di sini saya buat varchar, nama juga varchar, mcool juga varchar, dan nilai oke integer. Dan jangan lupa buat panjang ya, nanti kalau kamu buat, nanti pada saat kamu klik tombol simpan, nanti dia nggak akan tersimpan. Namanya juga kita buat sini 35 panjangnya, mcool 20 saja, nilai ada 3. Misalnya kalau kolomnya kurang, di sini ada bacanya tambahkan atau di bahasa Inggris tambahnya add. Kamu pengen tambah berapa kolom? 1 atau 2, di sini boleh kamu klik atau tombol setelah itu kamu klik tombol kirimnya. Kemudian klik tombol simpan atau save. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya di sini di bahasa Inggris ada klik tombol di sini tab tambahkan atau di bahasa Inggrisnya insert. Sekarang kita klik di sini, kita isi datanya sesuai dengan di sini. Contohnya, nah di sini nanti kamu boleh tambahkan ya.
sesuai dengan data di sini. Silakan kamu post atau screenshot dulu. Saya buat contoh aja satu aja dulu ya. Kita buat namanya di sini Budi, varchar mcool-nya VBNet nilainya 70. Oh, satu lagi aja. 1902 namanya si Oke, mcool-nya saya buat di sini adalah Pascal. Nilainya 90. Kalau sudah, klik tombol kirim. Misalnya kalau tadi kan mau ngisinya ada di sini ngisinya ada 6 data. Ya udah, kamu klik lagi sini tombol tambahkan atau insertnya lagi. Tadi kan fasilitas yang diberikan cuma ada 2 untuk mengisi datanya. Jadi kalau ada 6, maka kamu klik ini sebanyak 3 kali. Untuk melihat data yang sudah kamu simpan, di sini ada muncul 2 baris tambahkan. Klik di sini tombol jelajahi atau di bahasa Inggrisnya browse. Jadi versi kalau laptop saya ada bahasa Indonesia, kalau kamu bahasa Inggris di sini bacanya browse. Nah, ini dia muncul. Misalnya kalau ini nggak muncul, contoh jelajah struktur SQL ini nggak muncul, kamu boleh klik di sini di database-nya, kemudian di nama tabelnya tadi ada nilai, maka akan muncul. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita buka VBNet kita. Ini kita klik tombol new project. Tentukan mau di mana kamu simpan ya. Bebas. Kalau ini karena di laptop saya, makanya saya nggak ganti nama. Tapi kalau biasakan kamu kasih namanya, contoh ini pelajaran yang ke-6, kasih pelajaran ke-6, tentukan di mana lokasinya. Oke. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini saya agak sedikit besarkan. Oke, nah di sini tambahkan data grid. Kalau nggak ada toolbox-nya di sini, cara menampilkan toolbox-nya dari menu view, pilih toolbox-nya. Oke, klik di sini all Windows Form, cari sini data grid-nya. Jadi data grid ini menampung data-data yang tadi telah kamu simpan di tabel tadi. Sekarang kita masuk ke kode program, double klik di sini. Nah, jadi di sini kode programnya di sini ada import. Jadi ketika di paling atas untuk menghubungkan ke server. Nah, ini untuk import sistem .data.odbc ini untuk menghubungkan ke namespace-nya. Kalau minggu lalu kita belajar itu pakai OLEDB ya. Karena kita pakai akses, di sini kita pakai PHP Admin, jadi kita pakai namanya ODBC. Nanti di pertemuan 7 kita pakai nanti MySQL Server, namanya beda lagi, SQL Client namanya. Jadi kita ketikkan import system.data.odbc. Kita ketikkan di sini, di enter ya, di paling atas, enter dulu di public class-nya. Import. Oke, kalau udah muncul seperti ini, separatornya boleh langsung double klik. Sistem, tekan tab, titik, data, tekan tab tadi ya, titik, ODBC ya. Oke, kalau sudah, ini nggak usah diketik semua, langsung aja di enter. Sekarang kita ketikkan pengenalan variabel kita di bawah public class. Ini udah pernah saya ajari di pertemuan sebelumnya. Itu dimcon as ODBC connection itu berarti untuk apa? Dim.da, variabel DA berarti untuk data adapter, DS berarti data set, CMD ini berarti untuk ODBC comment, kemudian dim lokasi DB itu sebagai operator penampung si string, kemudian ada dim pesan, string, tipenya adalah string, kemudian SQL. Sekarang saya buat di sini dim, oke, con s ODBC, ini jangan sampai salah ya, connection. Kemudian ada dim, oke, ada DA,
S ODBC data adapter. Jadi jangan salah, ada data reader di situ ya. Kemudian ada dim ds s sebagai dataset tadi ya. Kemudian ada cmd dim cmd s odbc comment. Kemudian di sini ada lokasi db dim lokasi db string. Kemudian ada dim pesan string juga. Kemudian terakhir di sini ada dim sql string. Oke. Nah, jangan lupa nih ya. Di pertemuan 7 nanti ada seperti ini juga. Jadi kalau bisa udah dihafal. Di pertemuan 5 sama. Jadi nggak perlu lagi saya jelaskan panjang kali lebar. Nah, sekarang kita mau ketikkan kode program ini di dalam public class ya. Di dalam form load. Jadi ini kita ketikkan secara manual dulu. Ini boleh di screenshot ya. Oke. Silakan di screenshot. Kita kembali ke VBNet ya. Ketikkan di sini ya di private subform load. Tadi yang pertama katanya lokasi DB sama dengan, nah ini sering salah mahasiswa di sini di drivernya. Jadi jangan sampai salah ketik ya driver, karena di sini nggak muncul operatornya otomatis. Di sini MySQL hurufnya juga harus sama, ODBC. Nah versinya di sini 5.2. Kemudian ada Unicode, U-nya huruf besar ya. Oke, Unicode driver. Kemudian tutup kurung kerawal, titik koma, database. Tadi nama database kita adalah mahasiswa 7. Kemudian ada server. Server kita ada di localhost. Oke, titik koma UID. Tulisannya UID, kemudian sama dengan root. Ini juga nanti lebih jelasnya itu kamu lihat di apa saya. ICM ya. Oke, sudah kita koneksikan con sama dengan new ODBC connection. Jangan salah pilih ya. Connection dalam kurung tadi si string itu namanya adalah variable string tadi namanya lokasi DB. Si penampung si driver servernya tadi. Nah, di sini kenapa ya masih keriting? Oke. Karena di sini saya buat con kan ODBC connection, sementara di dim di sini ODBC command. Nah, ini jadi salah. Jadi seharusnya di sini adalah ODBC connection. Nah, begitu ya cara memperbaikinya. Nah, sekarang keritingnya sudah hilang. Kemudian if con titik state sama dengan connection state titik close. Kemudian kamu ketikkan then, kita buka di sini. Ini juga sama seperti minggu lalu ya. Kode programnya sama seperti minggu lalu. Sama nih semua. Cuma sedikit aja perbedaannya. Kita pakai ODBC. Kemudian di sini kita buat data adapternya DA sama dengan new ODBC data adapter. Jangan sampai salah klik. Kita seleksi tabel kita, select bintang, from nama tabel kita tadi adalah nilai, titik koma variabel koneksi kita, kemudian enter, ds sama dengan new dataset, ds titik clear,
kemudian DA titik fill dalam kurung DS, nama tabel kita tadi adalah nilai, kemudian variabel data grid kita tadi adalah data grid view 1 titik data source sama dengan ds titik tables. Oke, nah sekarang coba kita jalankan. Nah, hasilnya muncul seperti ini ya. Jadi hasil data yang tadi kita simpan di database kita tadi, di tabel kita ada nim, nama, mcool, dan nilai, maka akan tampil semua di data grid view-nya. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, nanti kita pelajaran di selanjutnya nanti kita akan buat tombol simpan. Tapi nanti kita di pertemuan selanjutnya itu, tapi kita menggunakan database kita gunakan adalah SQL Server. Nah, ini saya tampilkan lagi kode program kita. Silakan kamu screenshot, kamu capture dulu. Nanti kalau ada mau pertanyaan, kamu boleh tanya saya di WhatsApp. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Tetap jaga kondisi kesehatannya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.